Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua masih diberikan iman dan Islam sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas dan kewajiban kita sebagai umat, yakni beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini selalu kita diperhadapkan dua jalan, yaitu jalan kebajikan atau jalan kemalaikatan dan jalan setani atau jalan kebinatangan. Nah, kita sebagai umat yang beriman, maka yang harus kita perjuangkan adalah jalan kemalaikatan. Sehingga setiap saat kita berdoa, semoga kita tetap dilindungi dan kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, proses perjalanan hidup ini, baik kita berkeluarga, berbangsa dan bermasyarakat, selalu terjadi perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, termasuk di internal Islam. Perbedaan mazhab, perbedaan fikih. Nah, selalu ini yang menonjol sehingga apa yang terjadi, masing-masing kelompok fanatisme golongan, fanatisme mazhab, fanatisme fikih. Oleh karena itu, ketika kita kembali kepada pendapatnya Imam Malik bahwa hidup umat Islam bisa damai, umat Islam bisa berkolaborasi dengan baik, ada satu konsep keislaman yang harus kita bangun di internal Islam, yaitu mendahulukan akhlak di atas fikih. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, supaya kita lebih jauh memahami apa sesungguhnya fikih dan apa sesungguhnya akhlak. Fikih adalah pendapat, pikiran, atau mazhab yang kita anut. Sehingga paradigma fikih ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah adalah ibarat kacamata kuda yang kita pakai, hanya mampu kita melihat ke depan, tidak mampu melihat ke kiri dan ke kanan, sehingga apa yang terjadi adalah fanatisme kelompok, fanatisme mazhab, sehingga terjadi gontok-gontokan di kalangan umat Islam. Misalnya saja umat Islam mempersoalkan ada yang kunut dan tidak kunut, masih saja hari ini mempersoalkan itu, padahal ini hanya persoalan khilafiyah dalam umat, dalam Islam, hanya persoalan-persoalan pendapat. Sehingga terkadang umat Islam, kaum muslim yang dimuliakan Allah, hanya persoalan-persoalan sedikit selalu ribut dan tidak ketemu. Nah, ini yang perlu menjadi renungan dan perhatian kita umat Islam. Padahal kalau kita pikir kehadiran Rasulullah di muka bumi ini tidak hadir menyempurnakan fikih. Kemudian apa sesungguhnya akhlak itu? Akhlak itu adalah perilaku, sikap atau perbuatan yang dilaksanakan oleh manusia. Dan ini kalau kita mengutamakan, mengedepankan perilaku, maka atau perasaan, maka kita tidak akan ada bentrok atau perbedaan pendapat itu kita abaikan, karena yang kita kedepankan adalah kebersamaan dalam pemikiran atau perilaku yang terbangun di kalangan umat Islam. Suatu ketika Imam Malik berkunjung di suatu masjid di bulan suci Ramadan. Di sana dia menemukan dua kelompok jamaah berhadap-hadapan. Yang mereka permasalahkan adalah sholat tarawih. Kelompok yang satu menyatakan
bahwa sholat tarawih dan witir itu 11 rakaat. Kelompok yang satu juga mengatakan adalah bahwa sholat tarawih dan witir itu 21 rakaat. Masing-masing memegang hadis Nabi. Di mana di situ Imam Malik bertanya kepada kedua kelompok itu, apa hukumnya sholat tarawih? Kedua kelompok itu menjawab hukumnya sunat. Di sana Imam Malik menegur kedua kelompok itu, kenapa kalian mempertahankan yang sunat dan melakukan yang haram? Ini yang selalu umat Islam lupa, bahwa bertengkar di masjid itu hukumnya haram. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita umat Islam menganut kaidah usul fikih minal ala ila dana, dari atas ke bawah, dari hukum wajib, sunat, mubah, makruh dan haram. Ketika hukum wajib, hukum sunat berhadapan dengan hukum di atas yang itu wajib, maka sunat itu kita abaikan. Kalau ini yang menjadi pedoman, insya Allah umat Islam tidak akan berpecah belah. Dan sebagai simpulan, bahwa di dalam ajaran agama kita, kalau kita kembali kepada beberapa penjelasan ajaran agama, bahwa innama bu'istu liutamima makarimal, sesungguhnya Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Disinilah sesungguhnya menjadi titik tolak kita, bahwa tidak ada satu ayat pun Al-Quran maupun hadis bahwa kehadiran Nabi itu menyempurnakan fikih, tidak. Tetapi kehadiran Nabi kita adalah menyempurnakan akhlakul karimah. Saya kira ini kan, mari kita bersama-sama menjalani hidup ini, baik itu pelaksanaan syariat agama dalam kehidupan sehari-hari, kita mengedepankan, mendahulukan akhlak di atas fikih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.